Baik, selamat pagi Pak Ismail. Nama saya Saifuddin SPD, jadi CGP Angkatan 9 Kabupaten Sumbawa, yang hari ini akan menyelesaikan tugas saya sebagai CGP untuk tugas saya pada modul 2.3.2. Jadi di dalam hal ini saya akan melaksanakan observasi kepada Pak Ismail ya. Nah, apakah Pak Ismail siap untuk diobservasi, Pak? Siap, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya sekarang, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Terima kasih kepada Pak Ismail. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di dalam pelaksanaan observasi kali ini. Di mana nanti Pak Ismail akan menyampaikan beberapa tujuan yang berkaitan dengan RPP yang akan dilaksanakan oleh Pak Ismail untuk mengajar kepada anak-anak didik kita ya. Begitu ya Pak Ismail. Jadi mungkin ada sedikit sih pertanyaan atau satu atau dua pertanyaan untuk Pak Ismail tentang RPP-nya. Yang saya lihat tadi sudah komplit. Jadi di dalam RPP Pak Ismail ini kira-kira tujuannya nanti untuk dalam menyampaikan kepada anak-anak itu apa yang kira-kira yang Bapak ingin sampaikan yang utama di RPP-nya Pak Ismail? Ya, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Jadi yang tujuan kedua, dengan menuliskan pokok-pokok informasi dari teks, siswa dapat menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dalam kalimat efektif. Baik, Pak Ismail. Jadi tadi ada dua tujuan yang Pak Ismail sampaikan di hari ini, yaitu tentang cuaca, ya Pak. Jadi ada dua tujuan yang ingin disampaikan untuk dicapai kepada anak-anak. Nah, kira-kira menurut Pak Ismail di dalam pelaksanaan observasi ini kira-kira area pengembangan yang Bapak Ismail ingin kembangkan di dalam kegiatan belajar mengajarnya nanti, kira-kira area mana yang harus utama saya perhatikan nantinya Pak Ismail? Ya, jadi area pengembangan yang ingin saya laksanakan sekarang ini adalah siswa diharapkan mampu menuliskan informasi tentang cuaca. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengamati gambar tentang cuaca atau pada buku paket tersebut. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang gambar mengenai cuaca tadi. Baik Pak Ismail, jadi ada tiga ya. Jadi yang diharapkan nanti ada tiga hal yang ingin disampaikan kepada anak-anak dalam membahas tentang cuaca ya. Nah, jadi kira-kira di dalam hal tersebut kira-kira metode atau strategi apa yang Pak Ismail nanti gunakan selama proses mengajar nanti? Ya, jadi strategi saya yang saya persiapkan menunjukkan gambar tentang keadaan cuaca. Kemudian yang kedua itu anak-anak itu berdiskusi dengan teman-temannya sebangkunya, membahas tentang keadaan cuaca pada pagi hari ini. Baik. Jadi itu strateginya ya Pak ya. Jadi dengan cara memberi kesempatan anak-anak untuk berdiskusi Pak ya. Nah, jadi di sini yang saya bisa tanggapi dari Pak Ismail tadi ada beberapa hal. Yang pertama yaitu di dalam observasi ini yang berkaitan dengan cuaca ya Pak ya. Jadi ada nanti pelaksanaannya melalui diskusi, mengamati gambar ya Pak ya. Jadi baik, nanti setelah ini Pak Ismail mungkin langsung ya untuk melaksanakan kepada anak-anaknya. Jadi baik, terima kasih Pak Ismail. Nah, jadi dalam hal ini saya sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Sumbawa
berterima kasih kepada Pak Ismaildin yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk mengobservasi RPP Pak Ismaildin ya. Nah, baik, cuman hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah sudah pada yang kita berkhidmat pada pagi hari kita akan mempelajari tentang cuaca ya. Cuaca, apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Kemudian Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu apa? Apa lagi? Ya jadi 4 jenis cuaca yaitu cuaca berawan, mendung, hujan dan cerah. Coba lihat gambarnya ini. Ini gambar tentang apa ini? Mendung tandanya hujan. Cuaca berawan di Indonesia juga sering terjadi. Cuaca berawan setiap musim hujan. Cuaca hujan selanjutnya adalah cuaca hujan yang ditandai dengan turunnya titik-titik air dari langit. Jenis cuaca di Indonesia ya, jadi jenis cuaca di Indonesia cuaca panas. Cuaca panas merupakan kondisi di mana suhu udara sangat tinggi. Kemudian cuaca cerah. Cuaca cerah adalah kondisi ketika langit terlihat terang dan ya. Jadi jenis cuaca di Indonesia tadi ada berapa? Ada 6 ya. Cuaca panas, cuaca cerah, cuaca berawan, mendung, hujan, kabut ya. Coba kalian buka halaman 2 ya. Halaman 2 kalian baca itu tentang cuaca. Sudah? Jadi ada tugas kalian di situ ya, tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Kalian tulis ini cuaca ini ya, belum kalian tulis. Kemudian matahari, hujan turun, kemudian dingin dan cerah. Itu tugasnya kalian di rumah anak ya. Belajar. Jadi itu tugasnya di rumah anak ya. Jadi tugasnya dari rumah dikerjakan. Jadi kita tutup pelajaran ini.
Bapak setelah proses jalannya kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Perasaan saya saat melakukan kegiatan tersebut itu agak tegang, ya, agak tegang karena itu melakukan sesuatu yang baru. Yang baru itu karena ada pendamping guru senior saya di belakang itu sebagai guru penggerak, dan teman-temannya ada 2 guru penggerak di sini sama Ibu Irma. Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar walaupun masih banyak kekurangan saya, Pak. Baik. Jadi kira-kira kalau boleh tahu apa saja area perkembangan yang ingin Pak Ismail dikembangkan ke depannya bagaimana dari setelah saya observasi kemarin? Area pengembangan yang saya ingin sampaikan terdiri dari 4, ya, 4 ya. Sikap, religius, komunikatif, bertanggung jawab, dan demokrasi. Kemudian pengetahuan, semua siswa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tes tertulis atau pengamatan pada gambar-gambar tersebut. Kemudian keterampilan. Kemudian keterampilannya itu semua siswa mampu bekerja kelompok, aktif dalam proses diskusi, dan mampu merangkumkan dari hasil-hasil yang kita diskusikan kemarin. Kira-kira itu saja ya. Oh, baik ya. Jadi yang selanjutnya saya ingin tahu sedikit ya. Jadi area pengembangan yang Bapak lakukan saat proses pembelajaran itu sudah tercapai apa belum ya Pak? Menurut Bapak seperti apa? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, yang walaupun masih ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki. Nanti saya minta pada Pak Saifuddin untuk membimbing saya apapun kekurangan saya tadi yang kemarin. Ya. Selain itu ada jadi menurut mentor saya kemarin yang dilakukan bersama Pak Ismail ini sudah cukup baik ya. Ya walaupun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Nah, jadi menurut Pak Ismail, kira-kira selama berjalannya observasi kemarin itu ada nggak kendala-kendala atau yang terjadi selama proses pembelajaran kemarin itu? Ya, kendalanya ada. Yang saya hadapi saat kegiatan pembelajaran, ada beberapa siswa ya masih kurang aktif dan belum siap mengikuti pelajaran sehingga tidak fokus dalam bekerja kelompok ya. Jadi saya minta untuk Pak Udin untuk memeriksakan yang ekspresi yang lain, untuk bisa anak-anak itu bisa membangkit semangat lagi untuk belajar. Terus kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Mungkin karena metode saya itu kurang memberikan atau ekspresinya itu kurang, atau model-model pembelajaran itu saya kurang memberikan pada anak karena anak-anak itu kurang memahami mungkin di situ. Ada SPP-nya juga loh saya. Ya, mungkin kurang semangatnya seperti saya berikan mungkin. Dan perlu ditingkatkan. Saya minta pada Saifuddin memberikan satu SPP yang lebih baik-baik lagi lah, supaya untuk mencoba lagi besok-besok pada anak-anak atau pada anak-anak yang lain besok. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa rencana ke depan Pak Ismail? Menurut saya hal itu bisa terjadi di antaranya karena suasana hati tidak stabil serta tidak dihadapkan dengan model pembelajaran yang baru, mungkin di situ Pak. Hal yang baru ya? Ya, hal yang baru. Salah satu cara mengatasinya. Ya. Cara mengatasinya bagaimana? Itu mungkin cara mengatasinya saya minta pada guru penggerak, ada 2 guru penggerak di sini untuk membantu saya
untuk represent sama saya mungkin argumen lah sambil belajar supaya itu kemampuan saya itu ada meningkat lagi ya Pak. Itu saya ya. Kalau kira-kira untuk rencana pengembangan ini kapan kira-kira Pak Ismet bisa mulai melaksanakan ini? Ya, insya Allah mungkin pertemuan berikutnya saya minta kepada Pak Udin untuk memberi saya masukan-masukan yang bisa untuk bersemangat anak-anak untuk bisa anak-anak itu memahaminya, Pak Udin memberikan pengetahuan kepada saya. Jadi ini akan segera dilaksanakan. Iya. Nah, jadi soal ini nanti presiden sudah bisa melaksanakan. Jadi kalau menurut saya sih rencananya Pak Ustadz itu sangat luar biasa ya. Nah, sudah cukup bagi saya untuk bisa lihat selama proses pembelajaran dan bisa lihat perkembangan apa yang dikembangkan oleh Pak Ustadz ini juga luar biasa sekali. Jadi sangat bermanfaat ya. Jadi untuk masalah yang jangka panjangnya lebih penting. Jadi ada tinggal satu pertanyaan dari saya untuk Pak Ismet ya. Ini menyangkut perasaan Pak Ismet ya. Kira-kira setelah kita lakukan pembelajaran hari ini, bagaimana perasaannya Pak Ismet setelah melakukan coaching saya hari ini? Ya, perasaan saya itu senang karena menemukan sesuatu pengalaman yang baru, yang berharga bagi saya, ya. Dan saya sangat berterima kasih kepada guru-guru senior atau guru penggerak yang ada di STN Pelasan ada 2. Saya juga ingin ikut juga karena mereka itu semangat, nggak tahu capek lelah kesana kemari pergi bertemu teman-temannya di sana ya. Kepada Pak Udin khususnya saya telah mencapai saya sebagai guru pengajar dalam kegiatan ini. Saya bangga, saya salut. Atau kalau ada nanti guru penggerak yang angkatan itu saya tuh mau ikut Pak. Saya betul-betul semangat saya lihat nih Pak. Iya. Mudah-mudahan di angkatan 12 ada apa ya? Salam untuk info ini gitu. Jadi demikian proses diskusi pada hari ini. Terima kasih sekali kepada Pak Ismaildin yang telah membantu saya dalam proses pendidikan tugas saya. Begitu juga saya berterima kasih kepada Pak Andi Patrio SPD yang telah mendampingi saya selama proses ini. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk saya untuk kalian selama minta terima kasih. Tangan dulu. Dia lega gitu. Dan pasti lah kita bukan itu aja Pak ya. Wajar tegang karena ada yang ada yang nilai lah sih. Udah filmnya nanti